PSM Makassar akan berjumpa dengan Persebaya Surabaya yang akan bermain pada hari Sabtu tanggal 10 September, kick off pada pukul 20.00 dan akan bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie. Jadi ini merupakan pertandingan ke-8 untuk PSM Makassar dan untuk Persebaya Surabaya ini merupakan pertandingan ke-8. Jadi di sini saya akan memberikan data statistik, saya akan munculkan di sini bagaimana statistik dari kedua tim, lalu kita sama-sama menganalisa dan juga memperbandingkan. Karena data statistik ini berfungsi untuk melihat apakah ada perform yang meningkat atau ada penurunan di tim kesayangan kalian. Jadi inilah pentingnya data statistik di dalam dunia sepak bola. Langsung aja kita bahas dulu dari PSM Makassar sebagai tuan rumah nanti. Kita langsung lihat bagaimana di peringkat klasemennya, data statistiknya. PSM Makassar sekarang berada di peringkat keempat. Dari 7 pertandingan berhasil menciptakan 5 kemenangan, 2 hasil imbang dan belum terkalahkan. Dari 7 pertandingan berhasil menciptakan 13 gol dan hanya kemasukan 4. Jadi memperoleh agregat gol plus 9 dan poinnya 17. Langsung kita sama-sama lihat bagaimana data statistik lini depan dari PSM Makassar. PSM Makassar dari 7 pertandingan berhasil mencetak 13 gol dengan persentase mencetak golnya 1,86% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 5-1. Jadi kita sama-sama lihat di sini bahwa standar minimum yang saya berikan untuk persentase mencetak gol sebesar 1,50%. Dan di sini PSM Makassar sudah melebihi dari standar yang saya berikan. Artinya bahwa lini depan dari PSM Makassar ini sudah tidak ada masalah untuk mencetak gol. Dan dengan persentase 1,86% ini menandakan bahwa PSM Makassar ini sudah menuju ke arah power untuk mencetak gol. Jadi sudah fokusnya ke power mencetak gol, bukan masalah mencetak gol lagi karena sudah bagus persentasenya di atas dari standar yang saya berikan. Tapi nanti kita juga sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir apakah lini depan dari PSM Makassar tetap konsisten atau justru ada penurunan. Kita bahas dulu di statistik lini belakangnya dari PSM Makassar. PSM Makassar dari 7 pertandingan hanya kemasukan 4 dengan persentase rata-ratanya 0,57%. Dan rekor kekalahan terbesarnya belum ada ya, karena belum terkalahkan PSM Makassar. Jadi kita sama-sama lihat di sini bahwa standar maksimum yang saya berikan untuk persentase kemasukan gol sebesar 0,80%. Dan di sini PSM Makassar masih di bawah dari 0,8%. Artinya sektor lini belakang dari PSM Makassar ini sangat bagus, sangat kuat. Karena 0,57% ini menandakan bahwa PSM Makassar di setiap pertandingan ini belum tentu kemasukan, alias sering mendapatkan hasil clean sheet tanpa kemasukan. Dan dari data yang saya punya, PSM Makassar ini sudah 3 pertandingan tanpa kemasukan. Artinya bahwa memang sektor lini belakang dari PSM Makassar ini cukup bagus. Tapi nanti kita sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir apakah lini depan dan lini belakang dari PSM Makassar tetap konsisten karena kedua lini sama-sama bagusnya. Kita langsung lihat di 3 pertandingan terakhir PSM Makassar. PSM Makassar kemarin imbang 0-0 dengan Persik Kediri, lalu menang 5-1 atas Persib Bandung, lalu menang 1-0 atas Arema Malang. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, PSM Makassar berhasil mendapatkan 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan belum terkalahkan. Berhasil mencetak 6 gol dan hanya kemasukan 1 dengan persentase jumlah memasukkan golnya 2,00% dan persentase kemasukannya 0,33%. Jadi kita lihat di sektor lini depannya PSM Makassar, jika kita bandingkan dengan 7 pertandingan keseluruhan tadi, bahwa benar PSM Makassar di persentasenya ini ada peningkatan. Jadi tetap konsisten di sektor lini depan dari PSM Makassar yang terus mencari jumlah gol yang banyak karena sudah tertuju kepada power mencetak gol. Ya, ini terbukti di 3 pertandingan terakhir pun tetap sama, hasilnya konsisten. Bahkan memang ada peningkatan. Karena 6 dibagi 2 itu 6 dibagi 3 ya 2% ini ya. Jadi sektor lini depan dari PSM Makassar tetap konsisten.
Lalu di sektor lini belakang dari PSM Makassar, dari 3 pertandingan terakhir hanya kemasukan 1 dengan persentase 0,33%. Artinya kalau kita bandingkan dari 7 pertandingan secara keseluruhan tadi, sektor lini belakang dari PSM Makassar ini juga sama, tetap konsisten. Bahkan hanya kemasukan 1 dari 3 pertandingan terakhir. Jadi cukup bagus untuk sektor lini depan dan lini belakang dari PSM Makassar, tetap konsisten. Tidak ada penurunan grafik ya, semuanya tetap naik grafiknya. Jadi semoga bisa dipertahankan ya. Jadi intinya nih PSM Makassar tinggal konsisten aja di sektor lini depan dan juga lini belakangnya. Lalu untuk informasi tambahan, saya akan berikan 6 segmen waktu bagaimana PSM Makassar dalam hal mencetak gol. Ini sama-sama kita tampilkan di sini, kita lihat. Di sini PSM Makassar dari 6 segmen waktu yang saya sudah bagi, ini semuanya sudah terisi. Dan menit paling terbanyak PSM Makassar mencetak gol itu di menit 15 sampai 30 ya, sebesar 30,8%. Dan sisanya sudah semuanya terisi. Ini hanya untuk informasi tambahan aja bahwa di semua segmen waktu PSM Makassar bisa mencetak gol. Ya, ini sudah terpenuhi semua. Lalu kita sama-sama lihat kontribusi pemain dari PSM Makassar. Kita lihat dari top skornya dulu. PSM Makassar memiliki Pluim yang menciptakan 3 gol, lalu ada Everton menciptakan 3 gol dibantu dari 1 titik putih, lalu ada Yakob Sayuri mencetak 3 gol juga. Jadi ada 3 pemain yang memiliki top skor paling banyak ya, karena sisanya masih ada Sananta yang menciptakan 2 gol, tapi saya ambil yang paling banyak saja. Dan di sini ada 3 pemain dari PSM Makassar. Lalu di top asisnya kita lihat di sini ada Pluim menciptakan 2 asis, Yakob Sayuri 2 asis, lalu ada Akbar Tanjung 2 asis. Artinya di sini ada 3 pemain yang menciptakan asis ya. Dan kalau di jumlah ini ada 4 pemain ya dari PSM Makassar, yaitu Pluim, Yakob Sayuri, Everton dan juga Akbar Tanjung. 4 pemain ini yang paling banyak memberikan kontribusi, terutama Pluim dan juga Yakob Sayuri yang sudah memberikan asis dan juga gol. Jadi ini 4 pemain yang cukup harus diwaspadai nanti oleh tim Persebaya Surabaya. Ini untuk informasi tambahan aja. Jadi inilah statistik dari PSM Makassar. Nanti kita akan melihat bagaimana jika PSM Makassar bermain di kandang dan juga sebagai tim tamu. Nanti kita lihat dulu sebelum kita membahas Persebaya Surabaya yang akan menjadi tim tamunya nanti. Langsung aja kita bahas dari data statistik klasemen Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya sekarang berada di peringkat ke-9 dari 8 pertandingan, berhasil menciptakan 3 kemenangan, 1 hasil imbang dan 4 kekalahan, berhasil mencetak 7 gol dan kemasukan 7. Jadi agregat golnya plus 0 dan poinnya 10. Langsung kita lihat bagaimana sektor lini depan dari Persebaya Surabaya di data statistiknya. Persebaya Surabaya dari 8 pertandingan berhasil mencetak 7 gol dengan persentase rata-ratanya 0,88% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 2-0. Jadi kita sama-sama lihat di sini bahwa standar minimum yang saya berikan untuk power mencetak gol sebesar 1,50%. Dan di sini Persebaya Surabaya masih di bawah dari 1,5%. Artinya dengan 0,88% ini menandakan bahwa Persebaya Surabaya di sektor lini serangnya ini masih kesulitan dalam hal mencetak gol. Karena kalau kita mau rata-rata sepertandingan itu belum tentu Persebaya Surabaya bisa mencetak 1 gol. Jadi artinya Persebaya Surabaya di 8 pertandingan ini di sektor lini depannya masih bergulit di masalah power mencetak gol. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Persebaya Surabaya ada peningkatan di sektor lini depannya. Kita bahas dulu di sektor lini belakangnya untuk Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya dari 8 pertandingan ini kemasukan 7 gol dengan persentase rata-ratanya 0,88% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-1. Jadi kita lihat bahwa standar maksimum yang saya berikan untuk persentase kemasukan gol sebesar 0,80%. Dan di sini Persebaya Surabaya boleh dikatakan sudah melebihi dari standar yang saya berikan ya, walaupun hanya 0,08. Jadi kalau kita mau artikan bahwa pertahanan Persebaya Surabaya ini sudah cukup bagus. Ya, sudah cukup baik. Tinggal kalau bisa diturunkan lagi persentasenya di lini belakang. Karena ini
ngepas ya dengan standar yang saya berikan. Tapi overall di 8 pertandingan secara keseluruhan ya sektor lini belakang dari Persebaya Surabaya sudah cukup bagus, sudah cukup baik. Lalu kita lihat bagaimana di 3 pertandingan terakhir Persebaya Surabaya untuk sektor lini depannya apakah ada peningkatan dan sektor lini belakangnya apakah juga ada peningkatan. Kita sama-sama lihat. Persebaya Surabaya kemarin kalah 0-1 dari Bali United, lalu menang 0-1 dari PSS Sleman, lalu menang 1-0 dari PSIS Semarang. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, Persebaya Surabaya berhasil menciptakan 2 kemenangan dan 1 kekalahan, berhasil mencetak 2 gol dan kemasukan 1 dengan persentase mencetak golnya 0,66% dan persentase kemasukannya 0,33%. Jadi kita lihat sektor lini depan dari Persebaya Surabaya kalau kita bandingkan dari 8 pertandingan secara keseluruhan tadi memang tetap sama ya persentasenya, justru ada penurunan. Jadi sektor lini depan dari Persebaya Surabaya ternyata di 3 pertandingan terakhir juga masih sama, bergulit di masalah mencetak gol, belum ada peningkatan. Ya, jadi ini yang perlu dicermati untuk sektor lini depan dari Persebaya Surabaya. Lalu di sektor lini belakangnya Persebaya Surabaya hanya kemasukan 1 dengan persentase 0,33%. Artinya dari 3 pertandingan terakhir jika kita bandingkan dari 8 pertandingan secara keseluruhan tadi, bahwa sektor lini belakang dari Persebaya Surabaya ini justru ada persentase yang turun, grafik yang naik. Jadi perform dari Persebaya Surabaya di sektor lini belakangnya ini sudah cukup bagus, sudah cukup baik. Karena ada peningkatan yang jelas terlihat sangat signifikan. Ya, tinggal di sektor lini depannya aja yang tinggal dimanfaatkan lebih banyak mencetak gol agar bisa memperoleh hasil yang positif nantinya. Karena sektor lini belakangnya sudah cukup bagus. Inilah dari Persebaya Surabaya di sektor lini depan dan juga lini belakangnya. Lalu untuk informasi tambahan kita sama-sama lihat bagaimana segmen waktu Persebaya Surabaya dalam hal mencetak gol. Kita sama-sama lihat di sini dari 6 segmen waktu yang saya sudah bagi, Persebaya Surabaya masih ada 2 yang 0% ya, yaitu di menit 0 sampai 15 dan juga 30 sampai 45. Dan paling banyak Persebaya Surabaya mencetak gol itu di menit 15 dan juga 30 sebesar 42,9%. Jadi PSM Makassar dengan Persebaya Surabaya ini sama-sama paling banyak mencetak gol di menit 15 sampai 30. Ini persamaannya cukup menarik ya untuk segmen waktunya. Jadi ini hanya untuk informasi tambahan aja. Jadi dari 6 segmen waktu masih ada 2 segmen waktu yang Persebaya Surabaya belum pernah mencetak gol di menit tersebut. Lalu kita lihat bagaimana kontribusi pemain dari para pemainnya Persebaya Surabaya. Kita lihat dari top skornya dulu. Di sini ada Silvio yang mencetak 3 gol, lalu ada Yamamoto yang mencetak 2 gol. Jadi hanya ada 2 pemain saja yang paling banyak mencetak gol dari pemain Persebaya Surabaya. Lalu untuk top asisnya paling banyak ini ada Igor Vidal menciptakan 2 asis. Sisanya hanya 1 saja. Jadi dari pemain Persebaya Surabaya yang paling banyak memberikan kontribusi ini hanya ada 3 pemain. Silvio, Yamamoto dan juga Igor Vidal. Sisanya masih banyak tapi hanya 1 saja. Ya, jadi ada 3 pemain yang perlu diwaspadai oleh para pemain PSM Makassar nanti. Ini untuk informasi tambahan saja. Jadi inilah data statistik dari Persebaya Surabaya. Lalu kita sama-sama lihat bagaimana jika PSM Makassar dan Persebaya Surabaya bermain sebagai tim tuan rumah dan juga tim tamu. Kita sama-sama lihat dulu dari PSM Makassar. PSM Makassar kita ambil di 3 pertandingan terakhir jika bermain di kandang. Ini kemarin menang 5-1 atas Persib Bandung, lalu menang 1-0 atas Arema, lalu imbang 1-1 dengan Persija Jakarta. Jadi selama PSM Makassar bermain di tuan rumah, ini menciptakan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Ya, ini cukup bagus. Lalu Persebaya Surabaya jika bermain sebagai statusnya tim tamu, kita sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir ya. Persebaya Surabaya kemarin menang 0-1 dari PSS Sleman, lalu kalah 2-1 dari Borneo, lalu kalah 1-0 dari Bayangkara. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir Persebaya Surabaya sebagai tim tamu ini mengalami 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Ya, jadi ini masih ada inkonsisten Persebaya Surabaya jika bermain sebagai tim tamu.
Lalu dari peringkat klasemennya, kita sama-sama lihat PSM Makassar sekarang berada di peringkat keempat dengan memperoleh 17 poin. Lalu Persebaya Surabaya di peringkat ke-9 dengan memperoleh 10 poin. Jadi perbedaannya di sini 7 poin ya untuk PSM Makassar. Lalu dari segmen klasemennya, ini PSM Makassar masuk di segmen papan atas dan Persebaya Surabaya masuk di segmen papan tengah. Oke, jadi ini sudah saya berikan kepada kalian semua data statistik dari kedua tim. Lalu kita sekarang sama-sama untuk menyimpulkan bagaimana data statistik yang dimiliki dari PSM Makassar dan Persebaya Surabaya. Kita sama-sama perbandingkan. Kita bahas dulu dari peringkat klasemennya. Tadi saya sudah katakan bahwa PSM Makassar berada di peringkat keempat dengan memperoleh 17 poin dan Persebaya Surabaya di peringkat ke-9 dengan memperoleh 10 poin. Jadi di sini perbedaannya 7 poin. Tentu saja dari 7 pertandingan PSM dan 8 pertandingan Persebaya ini jaraknya cukup jauh ya poinnya. Jadi untuk peringkat klasemen ini tetap untuk PSM Makassar karena memiliki perbedaan poin 7. Lalu untuk segmen klasemennya, PSM Makassar berada di segmen papan atas dan Persebaya Surabaya berada di segmen papan tengah. Jadi dari segmen klasemennya ini juga untuk PSM Makassar. Lalu kita lihat di statistik lini depan PSM Makassar dan Persebaya Surabaya. PSM Makassar dari 7 pertandingan berhasil menciptakan dengan persentase 1,86%. Dan untuk Persebaya Surabaya ini 0,88%. Jadi dari keseluruhan pertandingan jelas PSM Makassar yang lebih bagus di sektor lini depannya ya. Karena PSM Makassar sudah menuju ke level power mencetak gol, sedangkan Persebaya Surabaya masih bergulit di masalah mencetak gol. Lalu di 3 pertandingan terakhir, PSM Makassar memiliki persentase 2,00% dan Persebaya Surabaya 0,66%. Artinya di sini untuk PSM Makassar di 3 pertandingan terakhir tetap konsisten di sektor lini depannya, dan untuk Persebaya Surabaya ini masih tetap sama, persentasenya justru ada penurunan. Jadi untuk statistik lini depan ini tetap untuk PSM Makassar yang lebih terlihat konsisten dari Persebaya Surabaya yang justru ada penurunan di sektor lini depannya. Lalu untuk sektor lini belakang dari PSM Makassar dan Persebaya Surabaya, PSM Makassar di keseluruhan pertandingan ini memiliki persentase kemasukannya 0,57% dan Persebaya Surabaya dari 8 pertandingan memiliki persentase kemasukannya 0,88%. Artinya untuk sektor lini belakang dari kedua tim ini boleh saya katakan sama-sama bagusnya. Walaupun di sini memang Persebaya Surabaya ngepas ya di standar yang saya berikan. Lalu di 3 pertandingan terakhir PSM Makassar ini hanya kemasukan 1 sama dengan Persebaya Surabaya hanya kemasukan 1 dengan persentase 0,33%. Jadi untuk statistik lini belakang ini seimbang, sama-sama bagusnya di sektor lini belakang dari kedua tim. Lalu untuk home dan away kita sama-sama lihat tadi bahwa PSM Makassar dari 3 pertandingan terakhir bermain di kandang ini memiliki statistik 2 kemenangan dan 1 hasil imbang dan belum terkalahkan. Dan untuk Persebaya Surabaya jika bermain sebagai tim tamu ini mengalami 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Artinya untuk home dan away ini tetap untuk PSM Makassar karena selama bermain di kandang ini 3 pertandingan terakhir belum pernah memperoleh hasil kekalahan ya, 1 kekalahan pun nggak pernah. Jadi inilah kesimpulan yang saya bisa berikan dari data statistik PSM Makassar dengan Persebaya Surabaya. Jika kita bandingkan bersama-sama, tadi saya sudah bahas semuanya. Tentunya ini hanya data statistik untuk melihat bagaimana perform dari tim kesayangan kalian, apakah ada kenaikan atau ada justru penurunan. Dan tentunya kalian jangan lupa menonton pertandingannya secara langsung karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian mengamati apakah tim kesayangan kalian tetap ada konsistensi, kenaikan atau justru ada penurunan dari data statistik yang saya sudah bacakan tadi. Ini aja video yang saya bisa bagikan kepada kalian, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, respect buat kalian. Nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.